di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Masyarakat tidak perlu khawatir, Polda Metro Jaya hadir 24 jam di lapangan. Kami berkomitmen dan Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan seluruh jajaran untuk terus melakukan upaya-upaya kepolisian untuk menjaga Jakarta dan sekitarnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan-kegiatan preemptif, imbauan, kegiatan-kegiatan preventif, patroli, setiap saat dilakukan rekan-rekan kami di tingkat Polsek, Polres, kemudian patroli skala besar, rekan-rekan juga sudah ikut hadir, menyaksikan, dan kegiatan patroli dan pengelolaan Kamtipmas ini, sekali lagi juga atas dukungan dari semua pihak. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas dukungan semua pihak, seluruh stakeholders, potensi-potensi masyarakat, para tokoh, rekan-rekan kami dari TNI yang terus bersama-sama di lapangan menciptakan situasi Kamtipmas. Kemudian rekan-rekan, kami ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan bahwa apakah benar ada penangkapan ya terhadap seseorang. Jadi benar, Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dugaan peristiwa tindak pidana terjadi itu diduga terjadi sejak tanggal 25 Agustus ya di sekitar atau depan gedung DPR MPR RI, sekitar Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan beberapa wilayah DKI Jakarta lainnya. Nah, jadi proses pendalaman, proses penyelidikan, proses pengumpulan fakta-fakta, proses pengumpulan bukti-bukti itu sudah dilakukan oleh tim gabungan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 25. Jadi mohon waktu, itu update-nya rekan-rekan.
saat ini penyidik, ya, karena kegiatan yang dilakukan adalah atau upayanya adalah penangkapan, maka penyidik saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan, nanti apabila ada update lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian, ya. Iya. Nanti kami cek, ya, kami cek untuk identitasnya. Sementara kami jelaskan bahwa yang ditangkap adalah saudara DMR, ya. DMR udah tersangka belum, Pak? Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi mohon izin kami menyampaikan bahwa apabila kami menyampaikan mengamankan berarti melakukan upaya kepolisian untuk mengamankan seseorang yang untuk melindungi atau diduga melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban, itu mengamankan. Kalau menangkap, maka tadi kami bilang penyidik, karena statusnya adalah penyidikan, penyidik menangkap, melakukan upaya penangkapan terhadap seorang saudara DMR yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang proses penyelidikannya sudah dimulai sejak tanggal 25 Agustus. 25 Agustus Senin, ya, waktu ada kegiatan yang pertama. Nah, itu penyelidikan dilakukan, ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang didalami terkait peristiwa ini. Akhirnya langkah-langkahnya pendalaman, penyelidikan, kemudian penyidikan dan penetapan tersangka, ya. Nanti kami update, ya, izin rekan-rekan, ya. Oke, sementara ini awal dulu, ya, untuk awalan rekan-rekan, ya. Ya. Iya. Ya, nanti ini masih didalami, ya. Jadi ini umum dulu, rekan-rekan. Nanti perkembangan pada kesempatan pertama akan kami sampaikan. Ini penyidik masih terus melakukan pendalaman. Ya, jadi penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati, secara proporsional, secara prosedural, secara profesional, dan ada SOP. Jadi ada saksi satu dengan saksi lain, ada tersangka satu dengan tersangka lain, kemudian barang bukti, TKP, itu masih diuji, masih dilakukan pendalaman, ya. Untuk detail peristiwanya, perannya, nanti kami update lagi, ya, izin, ya. Iya, mohon waktu, ya. Nanti kami pastikan untuk update selanjutnya, ya. Jadi saat ini sebatas itu dulu, ya. Oke. Jadi ini masih statusnya penangkapan, ya. Oke. Ya, upaya yang dilakukan oleh penyidik itu senantiasa tunduk dan patuh pada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Disebutkan juga kalau yang bersangkutan itu mengajak anak-anak untuk pelajari. Artinya dari 629 yang sudah ditangkap, pelajar yang sudah ditangkap oleh Polda Metro, ada yang menyampaikan hal itu, sehingga pada saat proses penyidikan sampai akhirnya sekarang sudah ditetapkan tersangka, yang bersangkutan salah satunya berdasarkan keterangan daripada yang sudah ditangkap. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya penangkapan, ya, antara lain, itu tentunya berawal dari adanya bukti yang cukup.
bukti yang cukup itu terdiri dari beberapa alat bukti dan beberapa barang bukti. Jadi tentunya fakta-fakta itu dikumpulkan berdasarkan keterangan dari saksi, ya, kemudian barang bukti yang ditemukan, kemudian keterangan dari berbagai pihak yang membuat peristiwa itu menjadi terang untuk menentukan siapa tersangkanya. Artinya saksi-saksi yang di antara itu yang sudah pelajar yang ditangkap. Ya, tentunya saksi adalah siapapun yang mengetahui, mendengar, melihat, mengalami peristiwa yang diduga ada tindak pidana. Ya. Nanti kami belum rinci ya saksinya siapa saja, dari pihak mana saja, tapi pasti penyidik sudah melakukan tahapan-tahapan itu ya. Pak Kabit, ini kan selain DMR ini beredar juga Agni Kejayaan, Syahdan Hussein sama mahasiswa Riau Halid Anhar. Ini sudah termonitor juga Pak? Nanti kami izin pastikan ya. Ya. Sementara itu dulu cukup. Masih lanjutan itu. Oh ya. Itu kan ajakan atau asutan untuk melakukan aksi demo melalui media sosial kan dia melakukan. Bukan ajakan melakukan aksi demo. Ya ajakan untuk melakukan anarkis. Jadi mohon saya ulangi lagi ya. Ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Kalimat Ya. ajakannya seperti apa? Ya, nanti ya. Ini kan baru tahap awal ya. Nanti detailnya, pendalamannya, peran siapa berbuat apa berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ini masih terus dilakukan pendalaman. Jadi ini mohon dipahami juga rekan-rekan. Melalui media sosial dari DMR nih. Atau media sosial Lokataru, Pak. Atau dari lembaga yang dia pimpin. Dari media sosial ya, karena ini menyebarkan informasi elektronik melalui media sosial. Media sosial pribadi yang bersangkutan. Melalui media sosial. Nanti kami jelaskan media sosial lebih lanjut ya, mohon waktu ya. Itu dulu ya. Jadi ya ini harus dipahami. Jadi ajakannya, hasutan yang provokatifnya untuk melakukan anarkis. Kita sepakat bahwa apabila ada aksi anarkis, maka akan dilakukan tindakan tegas, terukur, prosedural berdasarkan SOP. Ya, itu sudah jadi komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya ya, menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Udah sepakat kita ya. Itu. Tindakan anarkis itu masih didalami apa? Maksudnya ajakan yang membahas. Oke. Nanti selanjutnya ya detailnya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan ya. Sementara itu dulu ya. Oke. Nanti itu dulu ya. Nanti yang berikutnya kita siapkan bahan yang satu lagi untuk yang anarkis, perilaku anarkis, pengerusakan, melawan petugas. Kita sebentar lagi. Iya, nanti di bawah habis ini. Saya ini dulu. Langsung ke bawah aja rekan-rekan. Iya, oke. Oke ya rekan-rekan ya. Terima kasih. Kita ketemu di bawah. Iya.